Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustadz Rozi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di perumahan Lumina ini. Lumina ya, Alhamdulillah, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan juga saya bisa bersilaturahmi dan insya Allah akan sedikit berbagi dari apa yang masyayikh atau ulama-ulama yang saya pelajari dahulu di Mesir. Salawat serta salam kami aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya minta maaf, mungkin suaranya agak bindeng karena lagi musim ya kayaknya ya Bu. Lagi musim cuaca, kemudian juga ya kesibukan, karena kebetulan saya baru 1 bulan, sekitar 1 bulan saya dari Mesir. Kemudian langsung pulang balik Jakarta Banten karena di Jakarta masih mengurusi untuk keperluan dosen di sana. Jadi tumbang juga akhirnya. Tapi alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kesehatan, kemudahan, sehingga insya Allah kita sama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, insya Allah pagi hari ini sesuai tema kita akan sedikit berbicara tentang adab dan ilmu ya Bu ya. Tentu sudah tidak asing lagi, apalagi kajian di Masjid Ar-Rahman ini sudah berjalan rutin, baik itu setiap pekannya yang mengkaji ilmu, baik itu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan itu subhanallah itu adalah merupakan syiar Islam yang harus kita tegakkan, dan semoga ibu-ibu dan bapak-bapak istiqomah ya Bu ya, istiqomah. Kenapa? Karena Bu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu masjid, dalam suatu ruangan, yatluna kitaballah, mempelajari kandungan-kandungan dari Al-Quran, baik itu dari hadis-hadis Rasulullah, illa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali akan malaikat itu akan datang dan memberikan rahmatnya. Maka semoga juga pagi hari ini dengan niat ya Bu ya. Jadi ulama itu yang pertama diperhatikan itu adalah niat. Ibu jangan lupa bahwasannya setiap ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan oleh manusia kecuali dengan niat. Maka dalam hal kebaikan seperti ibu hari ini datang ke masjid untuk niat mencari ilmu, ulama itu setiap kali beliau itu ingin belajar, beliau berhenti dulu tuh depan rumah. Beliau nggak langsung ngambil tas langsung buru-buru, enggak. Tapi beliau tuh harirun niyah, berhenti di depan rumah, kemudian beliau berniat itu. Niat yang banyak Bu. Niat apapun niat ingin apa? Kesehatan, keselamatan, keberkahan, rizki, anak, keluarga. Pasang niat sebanyak-banyaknya sebelum menuntut ilmu. Karena kita tidak tahu gitu kan, di antara niat itu di mana yang Allah akan ijabahkan. Jadi jangan
kebaikan-kebaikan ibu datang belajar seperti hari ini itu pergi tanpa niat. Jadi yang pertama itu harus pasang niat. Kemudian apa Bu? Kenapa ilmu itu penting? Karena ilmu itu adalah jalan menuju Allah. Bahkan dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya seseorang itu tidak boleh melakukan ibadah, muamalah atau apapun kalau dia tidak tahu hukumnya. Misal orang mau umroh, nggak boleh kalau dia tidak belajar manasik umroh, haji dan umroh. Kalau orang mau menikah, nggak boleh kalau dia tidak mempelajari hukum pernikahan itu sendiri. Begitu juga apalagi tentang sholat 5 waktu. Maka sepatutnya ilmu itu ada banyak. Pertama ada ilmu fardu ain. Ya, ilmu fardu ain itu ilmu yang memang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ya kan? Seperti apa? Seperti ilmu akidah. Itu kan ilmu tentang keimanan kita kepada Allah. Kemudian ada juga ilmu fikih tentang hukum-hukum, bagaimana rukun sholat. Naudzubillah, ada diceritakan dalam kitab itu beliau orang itu apa dia mengira bahwasanya mengusap kepala itu hukumnya sunnah dalam wudu, sehingga selama 40 tahun sholatnya tidak diterima karena dia menganggap bahwa mengusap kepala itu sunnah. Padahal itu apa Bu? Rukun. Ya kan, rukun itu bahwasanya tidak boleh kita tinggalkan, tidak sah. Ya kan, artinya kenapa dia sampai terbalik seperti itu? Karena dia tidak mempelajari ilmu wajib dia. Maka penting sekali untuk apa? Untuk mempelajari ilmu fardu ain. Karena nggak bisa ilmu fardu ain itu diwakili. Ya kan, beda namanya. Kedua itu fardu kifayah. Kalau ke fardu kifayah, kalau sudah ada orang, sudah ada mufti, sudah ada hakim, ya sudah, kita tidak wajib menjadi hakim, kan gitu ya. Tapi kalau namanya sholat, namanya jual beli dan sebagainya, itu sudah kewajiban daripada kita mempelajari rukun-rukun dan apa-apa yang membatalkan dari rukun itu. Makanya dikatakan apa? Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan menuju ilmu, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, sahhalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Tafsirannya itu barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan sampai ke surga. Sampai ke surga ini Bu, baik itu memang Allah akan mudahkan atau Allah akan mudahkan kaki kita untuk bergerak menuju kebaikan. Itu namanya suatu kenikmatan Bu, ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini, itu adalah udah digerakkan hatinya oleh Allah. Itu namanya taufik. Tetapi kalau kita tidak pandai-pandai menjaga taufik itu, naudzubillah akan dicabut, namanya salbun nikmah. Dan seburuk-buruknya orang adalah yang diberikan taufik kemudian dia tidak menjaganya, yang naudzubillah akan dicabut kembali, namanya salbun nikmah. Maka orang yang udah digerakkan hatinya berjalan menuju kebaikan, majelis ta'lim, itu akan dimudahkan. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Kemudian diceritakan bahwasannya ada sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu Bu lagi lewat pasar. Jadi sahabat Abu Hurairah itu melewati pasar, kemudian orang-orang itu ramai di pasar itu berjualan dan sebagainya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kalian ngapain berada di situ? Itu di masjid ada apa? Ada warisan Rasulullah yang sedang dibagikan. Kan Abu Hurairah gitu ngomong ke orang-orang yang ada di pasar. Akhirnya orang-orang itu bilang ke Abu Hurairah, emang ada apa di masjid? Ada apa? Ada warisannya Rasulullah yang sedang dibagikan. Akhirnya mereka berbondong-bondong pergi ke masjid. Namun apa yang terjadi? Bengong semua datang ke masjid. Mana itu warisan?
Yang mereka lihat apa? Ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang membaca Al-Quran, ada orang yang sedang mengkaji ilmu. Mereka bingung. Kemudian apa? Balik lagi ke Abu Hurairah. Ngapain kamu balik lagi? Gitu kan? Mana katanya ada warisan. Emang kamu ngeliat apa di sana? Gitu kan? Kata Abu Hurairah, memang kalian melihat apa di masjid? Yang lihat orang lagi sholat, orang lagi baca Quran, orang lagi mengkaji ilmu. Kemudian kata Abu Hurairah, ya itulah warisannya Rasulullah. Wa innamal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Ya kan? Nabi itu tidak mewariskan dirham, uang, harta, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu bihadzin wafir. Maka barang siapa yang apa? Barang siapa yang mengambilnya, sesungguhnya dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang sedang berlomba-lomba mencari warisannya Rasulullah, sehingga mendapatkan keberuntungan yang kekal menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian malaikat dikatakan bahwasannya malaikat itu akan mengepakkan sayapnya, memberikan rahmat. Maksudnya apa? Maksudnya malaikat itu tawaduk kepada orang-orang yang cinta kepada ilmu. Malaikat itu, coba bayangkan, malaikat itu akan tawaduk memberikan rahmatnya kepada orang yang belajar. Bahkan apa? Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Bahwasanya apa? Orang yang belajar itu, Bu, semua makhluk-makhluk itu akan beristighfar, akan meminta ampunan bagi orang yang belajar agama. Kenapa? Saking bahwasanya orang yang tahu ilmu itu, apa-apanya dia pakai ilmu. Contohnya kayak orang berkurban gitu kan. Orang berkurban itu kan pelan-pelan. Makanya sampai hewan pun akan beristighfar, meminta ampunan bagi orang yang alim. Karena mereka itu apa? Menyeru kepada kebaikan, perbuatan mereka itu selalu hasan, selalu baik. Berbeda orang yang jahil, orang yang tidak mencari ilmu, maka apa? Maka akan melakukan fasid, keburukan yang lebih banyak daripada kebaikannya. Makanya dikatakan apa? Kalau kita mau melihat ciri-ciri Allah itu memberikan kebaikan kepada hambanya, maka dilihat apakah orang itu mau belajar atau tidak. Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Jadi itu, Bu, kalau mau melihat Allah tuh cinta nggak sih sama kita? Allah tuh menginginkan kebaikan nggak sih sama kita? Bukan yang dikasih harta, Bu, bukan. Bukan hanya orang yang dikasih harta, yang kelihatan, enggak. Tapi salah satu ciri bahasanya Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya itu apa? Yufaqihu fid din. Bahwasanya digerakkan hatinya untuk belajar agama. Di situ kan dikatakan man yuridillahu khairan. Khairan di sini nakirah. Nakirah itu apa? Artinya kebaikan yang banyak, Bu. Enggak terikat kebaikan duniawi aja atau ukhrawi aja, enggak. Di situ nakirah. Kalau dalam ilmu nahwu, nakirah itu dia mencakup semua hal kebaikan. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan untuk kebaikan apapun itu yang luas, yang banyak, yang azim, gitu kan? Yufaqih. Ciri-cirinya orang itu mau belajar. Tapi kalau orangnya itu males gitu kan, nah udahlah YouTubean aja gitu kan. Udahlah kan sekarang mah ada Chat GPT ya, Bu ya. Apa-apa nanyanya Chat GPT. Gitu kan, bisa-bisa nanti Chat GPT lebih pintar daripada manusia. Ya kan? Jadi apa? Orang yang mau bergerak gitu, menuntut ilmu, bukan hanya diam nonton YouTube. Kenapa? Karena al-isnad minad-din, agama kita itu, Bu, agama kita itu ada sanadnya. Nggak bisa ngasal tanya di Chat GPT, nggak bisa ngasal langsung nyari ustadz di YouTube, nggak bisa, harus dilihat ustadz itu siapa, gurunya, dia backgroundnya seperti apa. Nah, kan sekarang banyak ya, naudzubillah banyak sekali di TikTok ustadz-ustadzah, ya kan, yang berbagi kebaikan, tapi kita tidak tahu
dalilnya apa? Ya kan kalau ibu mendengarkan ada orang yang ngasih di TikTok, menarik, pembawaannya menarik gitu kan, bagus dia pembawaannya bagus, kemudian dia hafal hadis, hafal Quran, tetapi apa? Tetapi dia tidak bersanad. Artinya tidak bersanad itu apa? Artinya di ilmu itu harus diambil dari ahlinya. Enggak bisa orang itu baca sendiri. Bahkan saya di Mesir, saya alhamdulillah di Mesir 14 tahun. Saya berguru selama kurang lebih 13 tahun dengan salah satu guru saya. Yang guru saya itu berguru dengan gurunya 20 tahun sampai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya apa? Al-isnadu minad-din, dan agama kita itu bersanad. Tidak bisa apa? Tidak bisa mengatakan ngasal, tidak bisa ngambil ngasal. Tuh, jadi dengan adanya majelis taklim, dengan adanya kajian-kajian itu adalah wadah kita sebagai apa? Untuk menyambung sanad. Ya, jadi ibu nih, apa yang ibu dapatkan itu bersanad. Enggak asal, saya enggak asal ngambil dari buku saja, gitu kan? Tapi saya juga ngambil daripada guru-guru saya. Maka itu penting sekali untuk apa? Untuk apa-apa itu tidak tanya ChatGPT. Tetap apa? Tetap fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena bertanyalah kepada ahlinya, Bu. Karena kalau kita sakit pergi kemana, Bu? Pergi ke dokter. Begitu juga kalau hukum-hukum, apalagi gimana ini hukumnya sholat, saya batal nggak ya? Puasa saya punya hutang, banyak hutang nih, gimana ya bayarnya? Apa saya kodo dulu tapi nggak sunnah atau gimana? Nah, itu kan banyak ya, Bu ya. Nah, itu penting sekali, banyak sekali ilmu-ilmu yang yang perlu kita kaji, yang perlu kita tanyakan, yang perlu kita berkumpul dan musyawarahkan. Nah, maka sebaik-baik orang, kuntum khairu ummatin, kita insya Allah menjadi umat terbaik. Ya, karena kita juga memiliki Rasulullah terbaik daripada makhluknya. Maka umat yang baik itu apa? Umat yang menggunakan akalnya. Artinya kita udah diberikan akal, kita udah diberikan kenikmatan. Tetapi kebahilan yang hakiki itu udah orang yang tidak menggunakan akalnya, lebih menggunakan jarinya daripada akalnya. Ya kan, zaman sekarang orang lebih sibuk dengan jari daripada dengan otak. Orang scroll, orang chat gitu kan. Tapi orang tidak berpikir bagaimana ini menjadi ini, bagaimana hukumnya ini menjadi ini. Harusnya kan berpikir ya, Bu ya. Allah ngasih otak, gitu kan. Sedangkan segala sesuatu itu semuanya ada tuntunannya, gitu kan. Kenapa? Karena ibadah yang tanpa ilmu itu tidak sah, Bu. Naudzubillah. Wa niyatun wal qaulu tsummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Kata di matan Zubad Ibnu Ruslan fikih itu dikatakan wa niyatun wal qaulu tsummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Bahwasanya apa? Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, artinya ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an, dan kan ada tuh sholat itu begini, ya kan, kemudian disyarahkan oleh hadis begini caranya, kenapa menjadi 4, itu harus sesuai, nggak bisa dia ngatur sendiri, kan gitu, nggak bisa dia, ini batal apa enggak ya, nggak bisa, harus sesuai waniyatun al-qaulu tsummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin, karena kalau tidak sesuai dengan sunnahnya la tuqbalu, tidak diterima. Maka kalau ibu, bapak sekalian mengetahui ilmu sedikit demi sedikit, bisa diajarkan kepada keluarganya, itu kan. Karena apa, Bu? Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Kata Imam Nawawi, minimal agar kita itu termasuk orang yang mengamalkan ilmu itu harus dikerjakan sekali. Misal ibu tahu nih sholat witir, ya kan, dikerjain nggak? Nah, harus dikerjain biar kita terjatuh tuh dari yang namanya sudah mengamalkan ilmu. Karena ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang innama yakhsyallaha min ibadil ulama.
ilmu yang melahirkan khusyah, kekhusyuan. Apa ciri-ciri khusyuk, Bu? Kata ulama dikatakan orang itu kalau dikatakan udah khusyuk, udah dapat ilmu, udah ngelahirin kekhusyuan, dekat kepada Allah itu dengan 4. Dia tidak dia meninggalkan dunia, artinya nggak terlalu gitu loh ke dunia itu. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu dia tidak terlalu kepada dunia. Yang kedua, dia juga tidak terlalu kepada ego diri dia. Artinya ya udah gitu, nggak mendahulukan diri dia. Yang ketiga, dia tidak mengikuti hawa nafsu. Yang keempat juga tidak mendengarkan bisikan-bisikan syaitan. Ketika 4 ini sudah ada, insya Allah khosyah berarti ilmu itu bermanfaat. Artinya harus melahirkan khosyah. Kemudian yang kedua harus ada asar, Bu. Harus ada pengaruh. Artinya ibu nih kalau sudah tahu ilmu harus berubah sedikit demi sedikit, ya kan? Tahu ada masuk rumah, ada masuk masjid, ada masuk toilet, gitu kan? Harus mendahului kaki kanan, kaki kiri dan sebagainya, itu harus diterapkan sehingga ada perubahan. Kemudian yang ketiga harus ada indar. Indar itu apa? Indar itu peringatan. Peringatan tuh harus ngingetin gitu. Kita tahu ilmu, ada anak kita yang lalai, kita ingetin, ini loh nak, disunahkan ini dulu, ada namanya sholat rawatib. Nah, itu namanya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ada yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang mazmumah, yang tercela. Apa? Seperti Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, jauhkan saya dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasba', dan dari diri sendiri yang tidak pernah cukup, wa min da'watin la yustajabulah, dan dari doa yang naudzubillah tidak diijabahkan. Maka semoga kita dijauhi dari daripada ilmu-ilmu yang tercela, yang tidak bermanfaat. Naudzubillah. Kenapa? Bukan apa? Karena orang yang berilmu itu, kata Rasulullah, kalau saya boleh hasad boleh nggak, Bu? Hasad. Iri boleh nggak boleh, ya kan? Iri itu nggak boleh. Tapi ada satu iri yang dibolehkan oleh Rasulullah, namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah kalau saya boleh nganjurin iri pada umat saya akan minta mereka untuk iri kepada 2 orang. Iri, tapi irinya dikasih tanda kurung, ghibthah, bukan hasad. Karena kalau hasad secara umum lebih ke negatif, tapi namanya ghibthah itu positif. Iri artinya kalau hasad itu kan iri, kita pengen apa? Orang dapat nikmat, kita pengen kenapa sih orang itu dapat? Pengennya orang itu dihilangkan nikmatnya dan buat kita aja, gitu kan? Tapi kalau ghibthah tidak. Kalau orang dapat nikmat, ya udah kita iri, tapi kita tidak mendoakan mereka hilang rezeki mereka. Kita cuma menginginkan kenikmatan itu juga dapat kita rasakan. Itu namanya ghibthah. Nah, kata Rasulullah, kalau saya boleh anjurkan ghibthah atau hasad, saya akan anjurkan pada 2 orang. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang berhasad kecuali pada 2 kelompok. Siapa? Rajulun, seseorang atahullahu ilman, orang yang diberikan ilmu, fahuwa ya'malu bihi, dan dia mengamalkannya. Itu orang, kalau ada orang yang punya ilmu gitu, rajin ngaji, hadir majelis taklim, itu kita harus iri, Bu. Kok bisa ya ibu itu rajin banget? Nah, itu ibu harus iri tuh. Karena kata Rasulullah seperti itu, harus iri ke orang yang semangat belajar untuk dapat ilmu, kemudian dia mengamalkannya. Yang kedua apa? Wa rajulun atahullahu malan, dan orang yang diberikan harta, fa huwa yunfiqu bihi lailan wa nahara au fi ma'nahu. Dan kemudian yang kelompok kedua itu orang yang dikaruniai harta, kemudian dia bisa memberikannya atau menghabiskannya kepada kebaikan. Nah, 2 orang ini harus kita teladani.
harus kita ikutin, bahkan harus kita sampai ke derajat mereka. Itu ya Bu ya. Jadi semoga jamaah daripada Masjid Ar-Rahman ini sama-sama untuk berlomba-lomba untuk menjadi ahlul ilm ya Bu, dan juga ahlul mal insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Nah, kemudian belajar itu ada rukunnya. Belajar ilmu itu ada rukun. Yang pertama, rukun ilmu harus ada guru. Nggak bisa ada namanya ilmu, ada namanya maklumat. Beda. Ilmu dan maklumat itu kelihatannya sama, padahal beda. Namanya maklumat itu asal comot, baca sendiri, ya kan, searching sendiri, itu namanya maklumat. Tapi kalau namanya ilmu itu harus ada yang ngajarin, harus ada guru. Nah, itu bedanya maklumat dan ilmu. Maka rukun pertama kalau orang mau belajar itu pertama harus ada gurunya. Yang kedua harus ada manhaj. Nggak bisa suap ilmu itu diajarkan sebulan asal gitu, seminggu habis, nggak bisa gitu kan. Harus ada manhaj. Ini mau dipelajarin seperti apa, metodenya seperti apa, ya itu harus ada manhaj. Karena kalau nggak ada manhaj, ilmu itu ya akan cepat hilang, akan salah juga ditransfer. Jadi harus ada manhaj atau metode. Kemudian yang ketiga harus ada apa? Harus ada jawun ilmi atau lingkungan yang mendukung. Nggak bisa Bu, sekarang itu kan zaman dimana sulit ya, kemungkaran itu di mana-mana. Maka perlu juga kita menciptakan habit-habit gitu kan, lingkungan jawun ilmi, lingkungan keilmuan untuk mendukung ilmu itu. Ya kan, karena kalau ilmu tanpa lingkungan itu sulit. Ya kan, kalau ada 1, 2 gitu kan kalau banyak-banyak lebih semangat ya Bu ya kan. Maka perlu sekali membuat komunitas seperti ini gitu kan, sama-sama belajar. Untuk apa? Untuk lebih mudah belajarnya, jadi lebih ringan ya kan. Jadi yang ketiga itu harus ada lingkungan. Yang keempat harus ada buku, kutubun sihah. Bukunya itu bukan asal buku, tapi buku yang bersanad. Buku yang memang bukunya itu mu'tamad, yang bukunya itu memang dipercaya gitu kan, dipercaya penulisnya siapa gitu kan, bukunya tentang apa, itu harus jelas. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu belajar suatu ilmu tapi nggak ada referensinya. Nah, maka penting, jadi ilmu itu nggak bisa kalau nggak ada referensi ya kan. Karena ilmu itu kan diambil dari apa? Daripada kitab, daripada buku, daripada referensi ulama-ulama kita. Jadi tadi udah, yang terakhir itu harus ada tolibnya, harus ada muridnya. Nah, kan? Jadi ada 5 ini rukun ilmu. Nggak bisa kalau salah satunya nggak ada. Itu harus ada muridnya, harus ada gurunya, harus ada bukunya, harus ada metodenya. Yang terakhir harus ada lingkungannya untuk menciptakan, untuk belajar itu sendiri. Makanya apa kata Imam Al-Juwayni, lan tanalul ilma illa bisittah. Tidak bisa sampai orang itu kepada ilmu kecuali dengan 6. Saunbika an tafsiriha bibayanin. Saya akan menjelaskan. Yang pertama dakaun. Orang itu harus punya otak dulu, harus punya akal. Alhamdulillah kita semuanya diberikan akal. Dakaun wahirsun. Orang itu harus hirsun, harus benar-benar ngejaga. Artinya rutin. Kalau setiap pekan ada kajian ini berarti dia datang. Hirsun itu namanya Bu, istimror. Dia continue. Enggak bulan ini datang, bukan kayak hilal Ramadan, datangnya setahun sekali. Nggak bisa ilmu itu harus namanya hirsun, continue, harus continue. Karena apa? Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Karena ilmu itu harus selalu dimudzakaroh, harus selalu diulang. Karena ilmu itu hidupnya tuh dengan diulang Bu. Kalau nggak diulang ilmu itu akan mati. Maka itu perlu sekali. Yang kedua namanya hirsun atau continue.
Dakaun, orang itu dikasih akal, alhamdulillah. Wahirsun, harus continue. Dakaun, wahirsun, wajtihadun, harus bersungguh-sungguh. Enggak datang. Emang Bu, orang datang ke majlis taklim itu Bu, dikatakan seenggak paham-pahamnya orang datang ke majlis taklim itu dapat 7 karomah. Yang pertama apa? Yang pertama, dia akan mendapatkan rahmat daripada malaikat. Itu orang yang nggak niat belajar banget tuh, cuma ngikut-ngikut doang nih. Ada kan orang yang mungkin dia baru gitu, ngikut aja deh, coba lihat. Itu dia udah dapat 7 karomah. Yang pertama, dia dapat rahmatnya malaikat. Kemudian yang kedua, dia apa? Dia terhindar dari namanya dosa. Coba Bu, ibu-ibu yang di sini minimal enggak ngelakuin dosa, benar apa tidak? Benar. Coba kalau kita di rumah atau di pasar atau di mana, kita tidak tahu anggota badan kita melakukan apa. Tapi minimal orang yang datang ke masjid, ke majlis taklim itu terhindar dari nama dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, katanya apa? Orang yang datang ke masjid itu apa? Mendapatkan fadlul muta'allim, kemuliaan orang yang belajar. Jadi orang yang belajar itu dapat ada kemuliaan sendiri Bu. Orang yang belajar itu ada kemuliaan. Maka ibu yang datang ke sini itu sudah mendapatkan fadilah, kemuliaannya orang yang belajar. Kemudian yang keempat, mendapatkan apa? Mendapatkan dia akan condong kepada kebaikan karena ngelihat ilmu. Dia ngedengar ilmu, oh berarti hatinya akan condong. Nah itu. Jadi itu orang yang apalagi kalau dia niat belajar. Artinya nggak cuma niat keberkahan aja. Ya Bu ya kan, ada orang yang niat keberkahan, ada orang niat keberkahan plus ilmu. Maka pertama-tama oke lah belajar dulu, yang penting dia sudah terbiasa datang ke majlis taklim untuk menghindari dosa, mendapatkan rahmat, fadilah muta'alim, itu kan keberkahan. Insya Allah nanti sudah lama-lama sudah terbiasa nanti akan mendapatkan ilmu. Maka tadi apa? Rukunnya tadi udah kan, dakaun, akal, wahirsun harus continue, kemudian wajtihadun harus sungguh-sungguh. Artinya ada niat nih, nggak cuma lagi kosong datang, enggak, tapi harus dikosongkan. Imam Nawawi itu Bu, Imam Nawawi itu beliau meninggal 45 tahun, tapi yang beliau tinggalkan adalah buku-buku yang kita bisa kita gunakan. Sedang beliau itu apa? Beliau itu belajar sehari 12 ilmu, sehari 12 majelis taklim, bahasa kitanya mah. Itu beliau Imam Nawawi. Saya pernah di Mesir itu sampai di Mesir juga alhamdulillah ya. Artinya setiap hari itu majlis-majlis itu banyak, tinggal milih aja gitu di Azhar itu. Dan saya ketika membaca biografi Imam Nawawi, saya itu heran, kok bisa 24 jam itu beliau bisa 12 ilmu. Gimana ya, mulainya dari jam berapa? Saya praktekkan tuh, pernah saya praktekkan. Oke, coba deh saya praktekkan dari jam 7. Dari habis subuh tuh udah ada majlis taklim itu di Azhar itu, dari subuh kemudian mulai ada jam 9. Kan banyak itu ruak-ruaknya, apa halakoh-halakohnya. Saya datang dari jam 7. Emang selesai jam 12 malam. 12 majelis taklim itu. Saya penasaran gimana rasanya jadi Imam Nawawi. Terus saya mikir, kok bisa ya beliau kuat gitu kan, kok bisa beliau melahirkan banyak ilmu. Saya nanya ke Syekh, saya nggak kuat nih, saya pernah praktek 12 majelis kayak Imam Nawawi, tapi saya nggak kuat, kok bisa beliau kuat ya? Kata guru saya apa? Itulah kurangnya keberkahan zaman sekarang. Imam Nawawi hidup di zaman yang berkahnya itu penuh, maksiatnya itu sedikit. Beda sama kita mungkin udah niat, tapi zaman kita itu juga kadang kurang mendukung, ya kan? Artinya zaman dulu, keberkahan zaman dulu, zaman sekarang itu sudah berkurang. Kenapa? Karena maksiat. Maka artinya kita harusnya benar-benar gitu. Kadang kita benar-benar aja zaman itu nggak ngedukung, ya kan Bu? Bagaimana kalau dia nggak niat, kan gitu. Jadi Imam Nawawi sehari 12 majelis taklim. Kemudian apa? Beliau itu tidur itu 2 tahun nggak pernah tidur telentang. Tidurnya sambil duduk. Jadi duduk ketiduran itu selama 2 tahun. Makannya gimana? Makannya nggak sempat disuapin. Nggak ngeh kalau ternyata udah habis. Mana? Udah habis karena dia sambil baca.
Artinya itu namanya ijtihad, Bu. Sungguh-sungguh. Kita nggak usah lah sampai Imam Nawawi kan gitu. Itu hanya apa? Gambaran sirah sebagai pedoman kita. Bahwasanya kita tuh harus meluangkan waktu untuk tafakuh, untuk apa? Ibadah kita, muamalah kita, ya kan? Semoga apa? Yang penting kita sah lah. Yang penting keseharian kita, ibadah kita itu sah. Naudzubillah ada yang tidak sah, maka hanya untuk itu aja kita nggak perlu sampai Imam Nawawi. Tapi di situ istihadnya beliau bisa kita ambil dakaun wahirsun wajtihadun. Kemudian harus apa? Harus ada bulgoh. Bulgoh itu apa? Ya tadi bulgoh itu adalah ya harus ada uang. Artinya ada uang itu ya kan di sini karena mudah, di sini aja kan nggak perlu tuh jauh-jauh kan, maksudnya ada di sekitar sini aja. Kalau saya di Mesir tuh bulgoh itu kan untuk orang yang gurbah ya, yang untuk merantau. Saya di Mesir sendiri, gitu kan, harus ada namanya beasiswa. Kenapa penting harus ada beasiswa? Biar kita itu nggak bekerja, biar fokus belajar. Itu namanya bulgoh. Harus diniatin. Maka ibu yang masih punya anak, cucu yang sedang belajar, Bu, jangan sulit-sulit untuk memberikan mereka uang. Biarkan mereka fokus belajar. Bilang, nak, ini bulgoh, ini uang untuk belajar, kamu fokus belajar. Sehingga tidak, karena orang tuh gitu, Bu. Banyak orang yang apa bekerja bukan karena mereka mau bekerja, tapi karena tidak ada bulgoh tadi, tidak ada bekal, sehingga mereka tidak bisa fokus belajar. Padahal uang itu salah satu ilmu untuk mendapatkan ilmu tadi. Wa bulghatun wa tulu zaman, dan harus waktunya panjang, nggak bisa take away, nggak bisa. Ilmu itu bukan mie instan ya Bu ya, yang 5 menit jadi. Yang take away bisa, enggak. Ilmu enggak bisa. Orang Ibnu Qudamah aja buat kitab itu 40 tahun. Ada orang yang ngabisin daurah 40 hari. Ya kan? Padahal yang ngebuat itu 40 tahun. Artinya apa? Artinya harus pelan-pelan ilmu itu. Ilmu kalau banyak, belajar banyak, langsung habis. Cepat hilang enggak? Cepat hilang. Coba kalau pelan-pelan, karena sesuatu yang diambil pelan-pelan itu yakin akan menetap lebih tetap gitu daripada yang terlalu banyak diisi meluber, akhirnya akan hilang cepat. Jadi ilmu itu konsepnya harus diambil dengan man akhadha jumlah. Kalau dia ngambilnya banyak-banyak, maka apa? Maka dhahaba jumlah, maka juga hilangnya juga langsung hilang. Tapi kalau ngambilnya apa? Suwaya qalilan, sedikit demi sedikit, maka insya Allah itu akan yastakir, akan menetap. Maka itu konsepnya dalam belajar untuk apa? Untuk kita mendapatkan ilmu. Kemudian Bu, tapi ulama itu sebelum mereka belajar itu apa? Mereka mengambil adab dulu, ya kan? Bahkan dikatakan ulama-ulama itu, saya itu Imam Malik, Bu. Imam Malik itu dipakein imamah, bajunya oleh ibunya. Kemudian ibunya bilang gini, kamu pergi ke ulama itu, ke Robi'ah, namanya ada salah satu ulama Robi'ah, pergi ke beliau, ambil adabnya sebelum ambil ilmunya. Kenapa penting adab, Bu? Karena apa? Karena orang yang beradab itu akan lebih mudah mendapatkan ilmu daripada banyak orang pintar, bener nggak? Banyak orang pintar kan, tapi orang yang beradab banyak nggak? Sedikit. Karena konsepnya kita dengan ulama dahulu salah. Orang kita itu lebih banyak mencari ilmu, tapi tidak mencari adab. Tapi zaman dulu itu enggak. Orang zaman dulu itu belajar adab dulu 30 tahun, baru kemudian belajar ilmunya. Sehingga apa? Sehingga orang tuh udah beradab dulu. Sudah beradab dulu, udah punya akhlak, gitu kan? Sudah tahu cara apa? Adab kepada diri sendiri, adab kepada gurunya, adab kepada bukunya, adab kepada ilmu, kepada teman-temannya. Dia sudah tahu adab, kemudian diisi dengan ilmu, maka itu lebih bagus, gitu kan? Daripada orang yang belajar ilmu banyak, tapi adabnya enggak ada. Makanya dikatakan ij'al ada buka milhan. Jadi ij'al ilmu kamilhan. Jadi ilmu itu jadi garam aja.
wa ada buka daqiqon. Kata Imam Syafi'i, ij'al ilmuka daqiq milhan, jadikanlah ilmu kamu itu garam sedikit aja. Kalau banyak kan kasinan ya Bu ya. Ya kan? Jadi namanya artinya apa? Artinya lebih banyak. Waja'al ada buka daqiqon, tetapi adab kamu kayak tepung. Ya kan, tepungnya yang banyak, apa? Garam yang banyak Bu. Tepungnya yang banyak. Maka apa? Tepung itu kayak adab, ilmu itu kayak garam, kata Imam Syafi'i. Artinya apa? Kamu tuh harus beradab dulu. Gitu kan, kamu harus punya adab, baru kemudian kamu juga berilmu. Gitu kan, kenapa? Karena apa? Kalau orang nggak punya adab, nanti ilmunya bisa yudilluhu, bisa sesat dia karena ilmunya. Dia tidak bisa menggunakannya. Naudzubillahi min dzalik. Maka itu penting banget adab itu. Kenapa? Karena ada dalam kisah Nabi Musa, Bu. Nabi Musa dengan Sayyidina Khidir, ya kan? Dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Jadi Nabi Musa itu ceritanya lagi mau belajar dengan Nabi Khidir, ya kan? Tapi apa? Imam Ar-Razi dalam tafsirannya dalam ayat ini beliau mengambil 12 pelajaran adab yang digunakan Nabi Musa sebelum belajar kepada Sayyidina Khidir. Apa yang Nabi Musa katakan? Hal attabi'uka. Pertama beliau ini, boleh nggak saya jadi pengikut? Artinya beliau itu taslim, menyerahkan diri dia kepada Sayyidina Khidir. Adab kan Bu? Nggak ujuk-ujuk, mau belajar dong? Enggak. Tapi dia bilang, hal attabi'uka, bolehkah saya ikut jadi pengikut? Gitu. Kemudian apa? Beliau izin dulu. Di situ dalam ayat itu hal attabi'uka itu dalil apa sih? Kandungannya itu beliau itu izin dulu ke Nabi Khidir untuk jadi muridnya. Itu kan adab, ya kan? Izin dulu, kemudian ngomongnya juga enggak mau belajar dong, enggak gitu ngomongnya. Saya mau jadi pengikut. Nah, saya mau jadi murid. Ya, itu. Kemudian apa? Mimma ullimta itu min ba'diyah. Min ba'diyah itu apa? Sebagian ilmu. Berarti artinya sebagian. Artinya Nabi Musa meminta ilmu kepada Sayyidina Khidir, enggak semua ilmunya. Artinya, maaf ya Bu ya, saya minum sebentar. Apa ayatnya? Mimma ullimta itu min di sini min ba'diyah. Min ba'diyah itu artinya Nabi Musa meminta ilmu daripada Sayyidina Khidir, itu enggak semua ilmu beliau. Beliau cuma minta sebagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau. Artinya beliau tidak mau sejajar dengan gurunya. Enggak minta semua ilmu. Hanya diberikan apa? Sebagian ilmunya aja. Itu yang ketiga Bu. Jadi beliau apa? Minta izin dulu. Yang kedua beliau siap jadi pengikut. Kemudian yang ketiga minta sebagian daripada ilmu, enggak semuanya, gitu kan? Artinya tawadhu di situ Nabi Musa. Kemudian yang keempat apa? Kemudian rusda. Mimma ullimta rusda. Rusda sini berarti apa? Nabi Musa meminta apa? Ilmu itu sebagai petunjuk. Mimma ullimta rusda. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Menjadikan sebagai petunjuk. Kemudian ada juga di situ Nabi Musa apa? Mengedepankan hidmah dulu, baru dia mengambil ilmunya. Jadi orang itu harus memulai dengan hidmah dulu Bu. Itu adabnya. Adab. Saya pun selama di Mesir saya juga diajarkan bagaimana kita berhidmah kepada guru-guru kita. Karena itu salah satu futuh atau kemudahan dan keberkahan seorang murid untuk mendapatkan ilmu gurunya, yaitu dengan berkhidmah kepada gurunya. Itu yang dikatakan Nabi Musa juga kepada Sayyidina Khidir, yaitu beliau mengedepankan khidmah, baru kemudian mengambil ilmunya. Kenapa? Karena Bu, kita kalau cinta sama orang soleh, orang berilmu, kalau kita mau berkhidmah kepada orang soleh, orang berilmu Bu, insya Allah kalau enggak anak-anak kita jadi alim, cucu-cucu kita akan jadi alim Bu. Percaya itu yang dikatakan oleh ulama seperti itu.
Nasnya ibaratnya seperti itu. Orang yang senang hidmah ke majlis taklim, ke kebaikan apapun tuh pasti kalau nggak anaknya, cucunya ada yang alim, insya Allah. Maka semoga kita semua cinta kepada ahlul ilm, ya Bu ya. Semoga kita cinta kepada ahlus soleh, as-solihin, was-solihat, sehingga dzurriyyah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita insya Allah menjadi ahlul ilm. Maaf saya lagi sedikit ini Bu ya, saya sedang sedikit sakit. Tapi saya di sini semangat karena apa? Karena bahkan dikisahkan ada namanya Imam Sya'roni Bu. Ada namanya Imam Sya'roni. Imam Sya'roni itu punya guru namanya Zakaria Ansori. Nah Imam Sya'roni ini sedang pusing migren. Jadi beliau lagi migren ceritanya nih. Saya terinspirasi dari kisah itu. Imam Sya'roni lagi migren, ngomong ke gurunya namanya Zakaria Ansori. Wahai Syekh, saya pusing. Gitu kan, gara-gara kayaknya lagi gara-gara ini nih kecapean atau apa. Kata Imam Zakaria apa? Pergi kamu ke majlis taklim, belajar dan niat syifa bil ilm. Jadi ada namanya niat syifa. Jadi orang sakit datang ke majlis taklim, jangan aduh sakit nggak bisa datang, enggak, datang niat apa? Niat syifa bil ilm. Ya Bu ya, diniatkan tadi yang saya katakan di awal, niatkan perginya itu untuk mendapatkan kesembuhan dengan belajar. Bahkan juga ada orang yang lagi seret rezekinya Bu, ngadu ke saya tuh lagi kilatul rezeki, saya lagi sulit nih, saya lagi nggak ada uang. Kata apa? Kata Imam Haddad, pergi idhab ila majlisil ilm, pergilah ke majlis ilmu. Artinya kan ada namanya usaha secara usaha pergerakan, ada namanya ikhtiar cara belajar. Dan apa yang kita lakukan Ibu setiap pekan ini merupakan salah satu ikhtiar. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, untuk juga mendapatkan rezeki. Karena rezeki itu tidak cuma sesuatu yang terlihat ya Bu ya. Kesehatan, keberkahan, ibadah Ibu semangat gitu kan. Ibu sholat sunnahnya juga rajin. Dimudahkan aja gitu, kakinya tuh nggak pegel-pegel untuk sholat sunnah. Nah, itu tuh namanya taufik Bu. Enggak semua dapat taufik, tapi kalau ibu sudah mendapatkan taufik berarti ibu orang pilihan. Ibu sudah datang ke sini berarti ibu orang pilihan. Maka semoga kita semua bisa menjaga kenikmatan yang Allah berikan, taufik yang Allah berikan dengan apa? Dengan terus continue Bu, ya kan? Jangan putus-putus datang taklimnya, ya kan? Setiap pekan belajar setiap tema apa, diajarkan kepada anak-anaknya. Insya Allah itu menjadi bekal kita, karena sesuatu itu akan hilang, ya kan? Akan terputus kecuali apa? Kecuali tiga hal: waladun soleh dan ilmun yang yuntafa'u bihi. Ya kan? Ilmu yang bermanfaat itu insya Allah akan menjadi bekal kita Bu. Kita nggak bawa harta kok mati, ya kan? Tapi kita membawa ilmu yang kita sudah cari, kemudian kita manfaatkan kepada anak-anak kita. Baik, mungkin tanya jawab bisa? Bisa. Cerita. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan langsung saja. Yang ingin bertanya Bapak Ibu. Oke, dari Bapak langsung ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah atas topiknya hari ini. Semoga Allah jaga Ustazah dan keluarganya. Saya tadi tertarik dengan yang Ustazah bilang gimana caranya kita untuk mengasah niat gitu. Saya juga baru tahu bahwa sebaiknya sebelum untuk ilmu itu memasak niat yang banyak gitu ya, kebaikan kita. Tapi caranya itu gimana yang konkret ya? Apakah kita prakteknya itu gimana caranya biar semua membawa kebaikan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi tentang pasang niat ya Bu. Karena dikatakan kata ulama an-niyah matiyah. Niat itu markab, wasilah. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa Bu disampai kecuali dengan niat. Masang niat. Niat itu jadi ada namanya, kalau kita fikih itu ada istirokun niyah, digabungkan niatnya. Nah, penggabungan niat ini ada ibadah dengan non ibadah, ada ibadah dengan ibadah.
Nah kalau yang kita nanti itu maksudnya ke tentang fikih ya Bu. Kalau tentang sholat sama kayak sholat nih, ibu bisa kalau lagi contoh konkretnya ibu lagi di raudhoh nih, ya kan? Orang kalau pergi raudhoh kan dikasih waktu 10 menit ya Bu ya, atau 7 menit. Sholat apa, doa apa yang bisa dilakukan? Pengennya kita ngelakuin semua sholat. Nah disitulah kita harus bisa namanya istiraqun niat, gabung sholat, gabung niat. Itu ada dalam fikihnya. Maka kalau yang yang di raudhoh itu kalau ibu sedang lagi ziarah, kemudian ada waktu 5 menit, ibu cukup sholat apa? Ada sholat yang bisa digabungkan, ada yang tidak bisa digabungkan. Contoh sholat yang bisa digabungkan apa? Contohnya ibu cukup sholat 2 rakaat dengan niat sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubat, ya kan? Sholat taubat, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnatul wudu, itu niat semuanya dengan 2 rakaat, pahalanya sama. Itu kan mending daripada orang yang dia nih sholatnya banyak gitu, tapi nggak ada tumakninanya. Sah nggak sah. Dia pengen semua sholat dia lakukan dalam 7 menit, tapi tidak ada satupun yang sah. Mendingan dia sholat pertama sholat duha sholat sendiri, karena dia sholat yang memiliki waktu tertentu. Jadi sholat duha 2 rakaat, habis sholat duha 2 rakaatnya digabungin semua sholat ini. Yang mau taubat, yang mau hajat, yang mau istikharah, yang mau baru datang itu kan tahiyatul masjidnya juga, gitu kan. Apalagi mau sholat safar, itu bisa digabungkan. Itu 2 rakaat ibu gabungkan. Niatnya gimana ya? Niatnya biasa. Kalau niat sholat ya niat itu kan ada cara ya. Bisa sebelum takbiratul ihram, bisa bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang mudah aja itu sebelum takbiratul ihram ya, biar nggak keliru kan biasanya. Jadi mendingan sebelum takbiratul ihram usolli sunnata hajati ya sholat sunnah. Kalau bahasa Indo di dalam hati, kalau bisa bahasa Arab boleh usolli sunnata istikharah wal hajah wat taubah wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu lillahi ta'ala. Udah 2 rakaat sama dapatnya kayak 10 rakaat. Itu namanya menggabungkan niat. Itu kalau ibadah dengan ibadah. Nah kalau yang mau menuntut ilmu, mau menuju kebaikan apapun yang tadi dikisahkan, bahwasannya ulama setiap sebelum pergi ke majlis taklim itu berdiam beneran berdiam, bukan langsung. Kadang kita buru-buru kan, tapi harusnya orang tuh jangan menghilangkan nafahat itu apa? Keberkahan. Bahwasanya ibu itu lagi mau belajar loh, maka ibu tuh ada fadilahnya. Maka ibu manfaatkan itu dengan apa? Dengan diam sejenak depan pintu, diam, kemudian pasang Pak, niatnya Bapak pakai bahasa Indo aja. Ini kan enggak lagi sholat ya. Lagi sholat kan nggak boleh pakai bahasa Indo. Tapi kan ini lagi daily kan, biasa gitu di luar sholat. Jadi Bapak cuma cukup diam depan rumah, kemudian pasang Bismillah, ya Allah saya niatkan semoga hari ini yang anak saya lagi sakit, saya pergi ke majlis taklim nih sembuh. Anak saya yang di pondok lagi ujian, semoga dimudahkan. Semoga istri saya yang lagi buka dimudahkan. Pasang Bu, sebanyak-banyaknya. Kadang kita tuh lupa loh, padahal itu tuh berkah banget. Artinya itu tuh waktu yang mustajab. Salah satunya itu waktu mustajab kan ada ya, waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab salah satunya itu ketika mau belajar. Gitu ya Pak. Jadi mungkin prakteknya ya ngomong aja gitu kan, bahasa Indo gitu, sebutin aja semua, karena memang innamal a'malu binniyat. Orang itu dan orang itu al-mu'minu khairum min amalihi kan, niatul mar'i khairum min amalihi. Niat seorang muslim itu lebih baik daripada amalannya. Maka perbanyak-banyaklah niat, pasang-pasang niat, karena ada sesuatu yang tidak akan sampai kecuali dengan berniat. Seperti itu. Seperti yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang berkenaan bagaimana kalau kita ketinggalan waktu gitu ya. Bahkan kita itu mau sholat sudah sekitar 3 menit sudah mau masuk sholat fardu berjamaah. Nah itu kita bisa nggak kita rasanya masuk ya masuk masjid
ya sunnah rawatib rawatib ya, terus sama sunnah wudu gitu. Jadi kira-kira Oke. Ini gimana kalau dia lagi ke masjid nih? Udah mulai jamaahnya. Dia belum sholat sunnah wudhu sama tahiyatul masjid. Nah, dia sholat dulu sendiri apa langsung gabung gitu ya Bu ya? Benar Bu? Nah, bagaimana? Nah, kalau sudah begitu ceritanya, kalau ida aqamah jamaah, kalau jamaah sudah mulai, maka namanya sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid itu maksudnya sunnah mutlak Bu. Ada namanya nanti pembagian sholat sunnah itu banyak Bu. Ada 3, ada yang memiliki waktu tertentu, ya kayak duha, ya kan, ada waktunya witir, habis sholat isya, gitu kan, rawatib, ya kan, habis setiap sholat. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah yang memiliki sebab tertentu. Contohnya apa? Gerhana matahari. Kemudian karena apa? Karena istikharah, sebab juga dia pengen apa hajat gitu. Kemudian yang 3 ada namanya sholat sunnah mutlak. Mutlak itu berarti dia tidak terikat oleh waktu, tidak terikat juga oleh sebab atau bilangan tertentu, bisa terserah. Sunnah mutlak bisa 150, itu sunnah mutlak. Nah, orang tahiyatul masjid dan sunnah wudhu itu maksudnya sunnah mutlak. Artinya apa? Artinya sunnah mutlak itu adalah sholat yang habis wudhu itu harus langsung melakukan sholat biar dapat sunnah wudhu. Sholat apapun itu. Jadi kalau ibu masuk masjid belum sholat tahiyatul masjid, belum sholat sunnah wudhu, ada jamaah, ibu langsung masuk sholat duhur, itu sudah jatuh Bu, sudah dapat sholat sunat duhanya dan juga sunat tahiyatul masjid. Karena maksud daripada tahiyatul masjid dan sunatul wudhu adalah jangan duduk sebelum sholat. Sholat apapun itu, habis wudhu usahakan langsung sholat apapun itu, mau duhur ke, mau apa ke, gitu. Jadi itu udah langsung jatuh, udah langsung dapet. Itu udah enggak dikodok gitu. Beda kalau rawatib kan, berarti tinggal ngodok yang qobliyah duhurnya. Kalau duhur berarti belum sholat qobliyah duhurnya. Tapi kalau tahiyatul masjid dikodok enggak, karena maksudnya itu sunnah mutlak yang cuma maksudnya itu adalah dilakukan saat itu. Kalau udah ngelakuin sholat duhur ya berarti sudah gugur, itu namanya tahiyatul masjid, udah gugur juga wudhunya. Dapat pahala insya Allah. Yang penting kan maksudnya dilakukan langsung habis wudhu sholat seperti itu. Tadi kan saja bilang kita kalau misalnya di negeri itu boleh sholat digabung seperti sholat awal, sholat hajat, sholat duha gitu. Apakah itu di Raudah aja atau kita misalkan nih saya mau berangkat ngaji gitu ya? Apakah boleh saya membedakan seperti itu? Baik, istiraqun niat, menggabungkan niat tadi yang saya katakan contohnya di Raudah ya Bu ya. Apakah itu di Raudah aja? Enggak Bu. Itu saya kasih contoh yang sering gitu kan ya, kita buru-buru. Kalau di rumah enggak apa-apa. 2 rakaat wudhu, 2 rakaat duha, di situ 2 rakaatnya semua sholat-sholat itu digabungkan boleh. Yaitu surat mutlak tadi, istikharah. Istikharah bahkan bisa digabungkan sholat malam. Tapi kalau malam yang lupa dengan tahajudnya lupa gitu, ya udah berarti di duhanya, di waktu duha, gitu kan? 2 rakaat atau tetap 2 rakaat dengan 1 niat? 2 rakaat dengan 5 niat tadi. Iya. Dia 2 rakaat, ibu niatkan usolli sunnatul istikharati wal hajati wat taubati. Mau apa lagi? Kalau ibu mau safar, kan ada sunnah safar ya. Sunnah safar bisa digabungkan, gitu kan? Sunnah safar kalau dia mau safar, afdolnya sholatnya di rumah. Tapi kalau balik dari safar, afdolnya sholatnya di masjid terdekat. Nah itu bisa digabungkan tuh. Gabungin aja lah buru-buru nih. Ya udah, istikharah itu Bu, nggak cuma untuk ketika kita lagi punya masalah besar aja, enggak. Bahkan ulama itu selalu sholat istikharah tiap hari. Bahkan dikatakan istikharah itu ada 2 Bu. Minimal ada namanya istikharah 2 rakaat ya, yang kita ketahui istikharah 2 rakaat dengan doanya. Itu yang afdolnya tuh, yang sempurnanya 2 rakaat plus doa. Tapi kalau ibu buru-buru banget, nggak sempat, lupa juga tadi digabungkan. Kok tadi nggak lupa ya, nggak gabungin gitu kan? Ingat semuanya, saya lupa. Di akhir ibu baca doa istikharahnya.
Ada kan doi Allah menyastahirukan. Nah itu udah termasuk Bu. Sudah dapat pahala sholat istikharah. Jadi sholatnya tadi yang niatnya tadi itu yang 5, tapi doanya istikharah gitu, boleh? Iya, iya jadi ibu misal yang 5 tadi lupa nggak nyebutin istikharah gitu kan. Nah nggak apa-apa, di akhir ibu doa istikharah. Habis selainnya doa apa aja. Artinya bagaimana ulama itu istikharah itu penting gitu. Minimal dengan baca doanya. Kalaupun nggak sempat 2 rakaatnya begitu. Jadi dalam keadaan apapun Bu, tapi tetap ya. Artinya sunnah pahala itu kan ada yang sempurna, ada tengah-tengah, ada minimal kan gitu Bu ya. Artinya kita tahu itu artinya kalau ada keadaan-keadaan yang darurat gitu. Atau yang males ya boleh gitu kan, daripada ditinggalkan ya kan, daripada cuma 2 rakaat untuk satu niat kan sayang ya Bu ya. Mendingan satu niat dengan 5 sholat. Apalagi contohnya ada namanya sholat awabin. Tahu Bu sholat awabin? Antara maghrib dan isya. Sholat awabin itu penting Bu. Itu hanya orang-orang soleh yang melakukan. Berapa maksimal Bu? 20 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 20. Itu bisa digabungkan dengan rawatib maghrib. Artinya ibu sholat rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat, niatin dengan sholat awabin juga, kemudian ditambah lagi lah 2 rakaat, gitu kan, dapatlah 4 rakaat, gitu kan. Ataupun kalau lagi buru-buru nggak bisanya cuma 2 rakaat setelah maghrib, ya udah digabungin sholat awabinnya niatin. Nah, itu sudah gugur itu kesunahan kita melakukan sholat awabin dengan menggabungkan niat tadi. Seperti itu. Ada lagi? Ya, Alan. Saya tambah sedikit. Alan. Jadi tadi ada 2. Pertama, yang mana yang lebih baik? Misalnya kita gabungkan semuanya, di sana sunat itu masih perlu nggak nambah uang untuk sholat mutlak lagi? Oh masih perlu? Oh enggak lah. Kita sebut lagi. Oh mau sholat sendiri-sendiri lagi gitu? Ya kan kalau kita udah begini, kemarin kita harus sebutkan kita dalam yang sholat mutlak. Oh enggak perlu karena kita sudah menentukan kan mau sholat apa aja, kecuali Bapak mau enggak, memang udah semuanya udah dikerjain tuh, yang sunah-sunah yang tadi pengen sunah mutlak aja. Oke. Nah itu boleh. Yang kedua, kalau rawatib boleh juga tadi menegaskan tadi rawatib jadi boleh digabungkan dengan Enggak semua. Oh, enggak semua. Enggak semua rawatib. Kalau yang awabin itu bisa, tapi kalau awabin itu bisa memang. Tapi kalau duhur dengan apa contohnya? Enggak, duhur sendiri. Tapi masjid kita sama wudu. Qobliyah. oh, qobliyah. Enggak, kalau yang tahiyatul masjid kemudian wudu itu memang ketika kita mau datang masjid habis wudu ya Pak ya. Habis itu kita langsung mau qobliyahan. Itu memang sudah alat masjid otomatis gugur. Karena dia memang itu enggak perlu ini, itu otomatis. Tapi kalau rawatib itu dia namanya sholat di waktu yang memiliki waktu tertentu khusus sehingga dia tidak bisa digabungkan. Tetapi kalau duhur Pak, duhur ada qobliyah ada ba'diyah ya, 4 rakaat gitu kan. Itu kalau kita lupa qobliyah duhur itu bisa digabungkan dengan ba'diyahnya. Digabungkan tuh maksudnya berarti dia 4 rakaat langsung gitu. 4 rakaat langsung itu qobliyah dan ba'diyah. Bisa dengan 2 salam, bisa dengan 2 tasyahud atau bisa dengan 1 tasyahud. Ada lagi Ibu? Alah. Bebas betul. Kalau Ustazah, kalau kita kan tahu yang dibilang sholat ala waktiha. Ini kita belajar ilmu tapi namanya sholat ya, tetap ya. Kayaknya harus ngaji fikih Ustaz. Sholat ala waktiha itu kan sholat tepat pada waktunya. Kalau kita biasa melakukan sholat sunnah, tapi ketika misal kita ada tamu atau ada urusan yang memang urusan baik, terus pada hari itu udah masuk waktu sholat. Yang saya tanyakan, yang dibilang sholat ala waktiha itu, nanti kan masuk zuhur misalnya 12.15, tapi kita mengerjakannya di jam 1. Nah itu termasuk ala waktiha, tepat waktunya atau tidak. Terus kalau kadang-kadang pernah juga saya pernah sholat zuhur jam 2 karena pengajian yang belum tuntas dilanjutkan, akhirnya sholat kita malah mundur. Tapi karena kita biasa melakukan sholat sunnah, akhirnya kan saya sholat sunnah dulu. Teman saya suruh nungguin untuk jamaah, saya mau sholat sunnah dulu.
tentang sholat ala waktiha, sholat tepat waktu tuh gimana ukurannya? Sebenarnya setiap sholat itu ada ajza'us sholat. Ajza'us sholat tuh setiap sholat tuh ada marotibnya. Jadi kayak sholat duhur itu ada 5 ukuran. Artinya 10 menit setelah masuk azan itu afdolnya, kemudian afdolnya, kemudian ada lagi kalau telat 20 menit afdolnya lebih berkurang seperti itu. Jadi kalau di fikih nanti ada derajatnya gitu. Kapan disebut ala waktiha tuh nggak semua langsung habis azan langsung, itu yang afdolnya, itu kan dapatnya apa gitu kan pahalanya. Tapi ada juga yang masuk ke sunnahnya, artinya nggak afdol banget, tapi dapatnya pahalanya tengah-tengah ketika dia setengah jam. Nanti kalau paling akhir itu namanya sholat yang hurmah, fi waktil hurmah, karena dia sholat di waktu yang tidak cukup untuk melakukan sholat 4 rakaat. Misalnya itu namanya sholat hurmah, fi waktil hurmah. Ada fi waktil makruhah, jadi ada 5 waktu. Ada yang makruh itu sholat yang hampir mau keluar waktunya. Itu namanya sholatnya fi waktil makruhah, di waktu-waktu yang makruh. Ada yang sholat di waktu masnunah, di waktu sunnah. Nah, waktu sunnah berarti bawahnya derajatnya daripada waktu afdol. Jadi ada waktu afdoliyah, waktu sunnah, waktu makruhah, waktu hurmah. Ada waktu darurah. Jadi dalam setiap sholat itu ada 5 itu nanti. Ibu masuknya di mana itu? Jangan sampai masuknya di waktu makruhah. Nah, apalagi di waktu hurmah. Minimal kita kalau nggak sampai ke afdol, yaitu yang 10 menit habis azan, minimal masih ke yang sebelum makruhah lah. Jam-jam yang belum ke waktu yang makruh, yang hampir keluar gitu. Itu masih dapat pahala yang masnunah, afdoliyah gitu. Paham Bu? Jadi artinya artinya pahala Allah itu dikatakan, kalau guru saya itu bilang anur la yatazaham. Cahaya Allah artinya keberkahan Allah tuh nggak berdesakan gitu, nggak rebutan. Artinya cahaya Allah tuh banyak Bu. Gitu. Artinya nggak bisa kalau kita lagi sibuk ada tamu, ya kan, kata ikramud dhaif. Ya kan sunnah kan kita awal waktu sunnah, tapi ikramud dhaif kan wajib juga Bu ya. Maka ya nggak apa-apa gitu kan, selama tidak sampai ke waktu hurmah kita melakukan sholatnya, atau waktu makruhah izin dulu. Kalau udah sampai waktu-waktu yang hampir makruhah itu kita izin untuk melakukan sholat. Satu lagi, sholat sunnah apa aja yang niatnya bisa digabungkan? Kalau saya tahu siapa yang mengerjakan seperti itu? Yang itu di fikih. Kalau itu di fikih di fikih nanti ada pembahasan tentang niat. Niat di situ ada pembahasan tentang istirakun niat, menggabungkan niat. Menggabungkan niat itu ada duniawi dengan ukhrawi. Kalau duniawi dengan ukhrawi, misal orang sholat dengan niat apa? Enggak dikejar-kejar orang hutang, sah nggak sholatnya? Itu dia gabungin kan antara duniawi dan ukhrawi. Ada juga menggabungkan niat nafilah dengan nafilah, sholat sunnah dengan sholat sunnah. Itu pembahasannya ada di kitab fikih. Mungkin kalau ini saya bawa kitabnya ada. Sholatnya ya tadi sunnah tadi ada 3 bagian. Ada sunnah yang memiliki waktu, sholat duha, sholat rawatib, sholat witir kan habis isya. Sholat duha waktunya ada sholat sunnah yang memiliki sebab tertentu karena minta hujan, karena gerhana. Ada namanya sholat sunnah mutlak. Ada sholat sunnah mutlak, ini yang bisa kita gabungkan. Siapa yang ngerjain? Yang ngerjain yang tahu ilmunya. Banyak yang nggak ngerjain Bu. Nah gitu kan, saya pun taunya habis tahu ilmu itu dari kitab dan dari guru. Dan satu lagi, kalau sholat sunnah wudhu itu ada setiap kita wudhu itu sholat sunnah? Enggak, kalau sunnah wudhu, sunnah tahiyatul masjid itu bisa gugur ketika ibu melakukan sholat apapun habis wudhu. Udah gugur, itu udah otomatis. Iya, jadi maksudnya sholat sunnah wudhu mutlak itu adalah habis wudhu lakukan sholat apa aja, itu sudah otomatis dapat sholat sunnah wudhu. Enggak ngapa-ngapain dulu gitu. Nah itu udah maksudnya itu usahakan kan enggak semua orang wudhu kan enggak semua untuk sholat ya Bu ya. Ada wudhu untuk apa? Baca Quran, mau datang majelis wudhu. Nah usahakan itu sholat. Tapi kalau dia memang mau sholat duhur wudhunya,
dia langsung ngelakuin sholat duhur, orang dulu nggak telepon dulu, Jadi langsung. Dan ada yang bilang sebelum wudhunya kering. Apa benar seperti itu? Oh enggak sih, kalau tentang wudhunya kering nggak kering itu cuma enggak sih kayaknya ya. Ada juga memang wudhu itu ya jangan diusap, itu kan ada sunnahnya ya. Kecuali dalam musim dingin banget boleh diusap. Tapi kalau ahsannya baiknya memang wudhu itu kan memiliki athar, memiliki pengaruh gitu. Air wudhu di kita tuh jangan dilak. Kalau bisa, udah sholat itu ya sholat itu ahsannya baiknya memang dengan air wudhu. Kita kan kadang ngusap, padahal itu kan ada apa cahaya-cahayanya kan. Nah, bukan sampai kering. Maksudnya sampai kering itu beda pembahasan lagi, bukan sedang sholat. Nah, wudhu kayaknya. Ada lagi? Ahlan. Ya, mau nanya, tadi kan kata saja tuh kita kalau mengaji itu harus ada ilmu, ada hukum, asal gitu ya. Maksudnya kebetulan saya kan tinggalnya di kampung ya, di sebelah. Kadang-kadang sekali saya, kalau saya tahu gitu ya, guru saya itu nggak ngaji, gitu, belum punya guru atau nggak punya guru, jadi belajar itu aja. Terus gimana ya? Saya ngikutin aja, tapi bukan saya menggurui gitu saja. Itu hukumnya gimana ya? Ya ini ngaji dia. Ibu ngaji. Saya ngaji sama guru. Yang nggak punya guru. Enggak, saya ngaji. Karena saya di kampung ya bu. Jamaahnya banyak. Standar zaman-zaman Iya. ya, memang tradisi kalau dilupain itu Iya, ngasihin aja. Iya. Terus setahu saya, maaf ya bukan saya tahu. Ini juga ada saudara saya, dia juga tahu gitu ya. Guru kita pun nggak ngaji gitu ya. Tapi tuh zamannya banyak gitu, kalau di kampung tuh punya gimana gitu saya mau aja. Ya itu kita sebagai penuntut ilmunya itu Bu, yang maksudnya rukun tadi itu kita biar pinter-pinter nyari-nyari gitu. Artinya kalau mau berkah ilmunya beneran, ilmunya itu bener, yang diomong itu bener, ilmunya juga bermetode gitu kan Bu. Dilihat orangnya punya guru apa enggak. Beda kalau yang di YouTube atau ya itu macam-macam ya zaman sekarang ya Bu ya. Adapun gimana hukumnya ya orang itu ya bukan urusan kita gitu kan. Tetapi kita yang mau mencari ilmu nih, saya sendiri di Mesir itu yang melihat gitu kan, banyak guru, banyak syekh, banyak banget gitu. Tapi saya lihat siapa yang memang saya mau belajar fikih, siapa yang memang dia punya guru fikih yang udah belajar fikih yang udah mantep. Ya udah saya belajar yang beliau. Banyak padahal semua ulama belajar fikih, buka buku fikih. Tapi kan nggak semuanya dia bersanad, nggak semuanya dia mutkin. Nah gitu, maksudnya kita nih kalau mau ilmunya berkah, bener-bener usahakan ada 5 tadi. Makanya saya tuh keluar. Wassalatu wassalamu Saya bikin sendiri gitu, kayaknya gitu juga ya. Kayak ya imam seperti itu gitu saja. Jadi saya bingung, bukan saya nggak ngaji. Gimana ya? Ya mungkin menurut saya karena duduk di majelis taklim itu pahalanya Tenang, hati 1000 tenang. rakaat ya. Iya. Saya bilang mau bener mau nggak terang nggak tahu gitu. Iya. Secara apa tuh namanya? Ya saya datang lah gitu. Iya, bisa berarti ibu dapat keberkahan majelisnya kan itu. Nggak apa-apa. Iya benar itu Bu. Orang kalau datang majelis itu salah satunya yang lagi sumpek hatinya tuh akan tenang. Ya, itu memang domain, artinya pahala karomanya orang datang ke majelis itu hatinya akan tenang. Yang lagi pusing, yang lagi sumpek, insya Allah Allah akan lapangkan hatinya. Ada lagi? Sudah? Baik, mungkin terakhir sudah ya. Kita cukupkan. Sudah. Baik, demikian kajian kita pada hari ini, kajian perdana dengan Dr. Jauharoh, dan semoga Allah